Shalom, perkenalkan nama saya Maria M. Nabosa, NIM 101-2020-0021, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat landasan dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, perlu kita menerapkan 6 landasan dalam pengembangan kurikulum, sehingga kebutuhan siswa dapat tercapai dengan baik atau dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebelum kita membahas 6 landasan dalam pengembangan kurikulum, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum, yakni yang pertama konservatif. Konservatif di sini yaitu transmisi nilai-nilai yang lama yang masih dianggap relevan itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Yang kedua itu kreatif. Kreatif di sini yaitu mengembangkan hal-hal yang baru yang dapat dipelajari oleh siswa dan apa yang akan kita pelajari di masa yang akan datang. Yang ketiga itu evaluatif. Evaluatif di sini yaitu menilai dan memilih nilai-nilai budaya, pengetahuan, keterampilan yang relevan yang masih digunakan untuk pengembangan peserta didik di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Ada juga pengertian landasan. Pengertian landasan di sini yaitu sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau suatu prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pengembangan kurikulum. Ada 6 landasan dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama itu landasan filosofis. Dengan manfaatnya itu pandangan filsafat atau pandangan hidup sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan peserta didik. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan kita tahu bahwa tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir, memberi kerangka acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa. Landasan kedua itu psikologis, dengan manfaatnya yaitu mengenai kejiwaan, karena dari setiap peserta didik tentu saja memiliki karakter yang berbeda. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan, terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Melalui pendidikan, diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk mengembangkan kemampuan potensi menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga itu landasan yuridis. Landasan yuridis di sini yaitu praktik pendidikan nasional yang dimana diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidikan dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang dilaksanakan. Yang berikut landasan sosiologis. Landasan sosiologis di sini yaitu peserta didik yang dimana berasal dari masyarakat mendapat pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan baik kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik yang berbeda menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi atau karakteristik dalam perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Yang berikut landasan teknologi atau iptek. Landasan ini tentu saja tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.
Karena sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Yang terakhir yaitu landasan teologis. Landasan teologis yaitu mengenai agama, merupakan salah satu landasan yang dipakai dalam pengembangan kurikulum. Kenapa landasan ini sangat penting? Karena dalam proses pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan agama Kristen, tidak dapat terlepas dari namanya teologis atau agama. Sebab landasan ini merupakan titik tolak atau dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen. Sekian video singkat saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.